Hi everyone, Afi here. Di video kali ini saya mau ngebahas satu kandungan yang lagi happening banget di dunia skincare yang kayaknya semua orang lagi ngomongin, apalagi kalau bukan bakuchiol. Nah, kalau kalian termasuk yang penasaran sebenarnya apa sih bakuchiol itu dan kenapa kayaknya lagi tren banget, lagi populer banget, tonton terus ya video ini. Kalau yang kamu dengar tentang bakuchiol adalah katanya ini tuh merupakan alternatif natural dan lebih aman dari retinol. Nah, kamu nggak salah, karena memang itulah yang membuat bakuchiol itu populer banget. Jadi bakuchiol sendiri itu merupakan senyawa yang didapatkan dari sebuah tumbuhan yang namanya adalah Soralea coryllifolia. Dan bakuchiol ini tuh sebenarnya sudah berabad-abad lamanya digunakan sebagai pengobatan Ayurvedik di India dan juga pengobatan tradisional di Cina. Jadi digunakan untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan dan juga masalah kulit. Nah, cuma baru beberapa tahun belakangan ini muncul beberapa penelitian yang menunjukkan kalau misalnya bakuchiol itu punya cara kerja yang mirip dengan retinol dan dia juga ampuh untuk mengatasi berbagai macam masalah kulit seperti retinol, kayak masalah tanda-tanda penuaan lah gitu ya, fine lines, wrinkles, kulit yang berkurang elastisitasnya, berkurang kekencangannya, noda gelap, dan masih banyak lagi. Salah satu penelitian tentang bakuchiol tersebut ada yang dipublish di British Journal of Dermatology. Jadi di studi tersebut tuh ada dua kelompok ya, ada yang menggunakan bakuchiol sebesar 0,5% dan grup yang satu lagi itu menggunakan retinol sebesar 0,5% juga. Nah, setelah beberapa waktu mereka kembali diteliti, baik grup yang menggunakan bakuchiol maupun grup yang menggunakan retinol itu sama-sama menunjukkan improvement di kondisi kulit mereka dari tanda-tanda penuaannya ya. Kayak misalnya fine lines-nya berkurang, kulitnya teksturnya lebih bagus, lebih cerah, dan lain-lain. Tapi di grup yang menggunakan retinol itu terdapat lebih banyak yang mengalami reaksi atau tanda-tanda iritasi, kayak misalnya kulitnya memerah, lebih kering, dan lain-lain. Sementara di grup yang menggunakan bakuchiol ini iritasinya itu lebih minim. Jadi dari hasil studi tersebut bisa disimpulkan kalau misalnya bakuchiol itu sama efektifnya dengan retinol tapi lebih minim resiko iritasinya. Di video saya tentang retinol saya udah jelasin cukup lengkap ya. Kalau misalnya retinoid itu bisa dibilang kandungan yang gold standard ya untuk anti-aging, jadi dia benar-benar efektif banget untuk mengatasi masalah-masalah penuaan kulit, tapi di sebagian orang memang muncul reaksi-reaksi yang kadang-kadang kurang nyaman gitu ya, kayak misalnya itu tadi ya, perih-perih, atau kulitnya jadi memerah, atau kering, ada yang breakout juga, dan lain-lain. Jadi tentunya berita mengenai bakuchiol ini ya menggembirakan sekali gitu ya. Jadi klaimnya bakuchiol itu mirip-mirip dengan retinol. Dia adalah antioksidan, dia bisa mengurangi peradangan di kulit, dia juga bisa membantu untuk mencerahkan kulit dan mengurangi noda-noda hitam, menstimulasi produksi kolagen juga sehingga kulit kelihatan lebih kencang, lebih elastis, kerutan dan fine lines juga bisa lebih samar, memperbaiki tekstur kulit juga, dan juga bisa mengatasi masalah jerawat. Nah, lebih istimewanya lagi, bakuchiol ini diklaim aman untuk digunakan oleh sebagian orang yang biasanya tidak bisa menggunakan retinol, contohnya kayak ibu hamil, ibu menyusui, ataupun juga remaja gitu ya. Remaja itu kan biasanya yang masih umur misalnya 15, 16 tidak disarankan untuk menggunakan retinol. Nah, mereka bisa menggunakan bakuchiol. Jadi again, this sounds like a dream come true for so many people, terutama orang-orang yang pengen pakai retinol tapi tidak bisa pakai retinol. Makanya nggak heran kalau begitu banyak beauty brand yang berlomba-lomba menggunakan bakuchiol di dalam berbagai macam produk skincare mereka. Terus karena memang bakuchiol ini lebih minim resiko iritasinya, jadi dia lebih mudah digunakan juga, maksudnya lebih fleksibel ya. Kita bisa campur dengan actives lain, terus juga bisa digunakan di siang hari dan malam hari. Karena memang kalau retinol itu kadang-kadang menyebabkan photosensitivity terhadap kulit, atau maksudnya kulit kita itu jadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Kalau bakuchiol itu enggak. Jadi kita bisa pakai pagi, bisa pakai malam, mau dicampur dengan kandungan actives lainnya itu nggak masalah. Bahkan ada beberapa sumber yang bilang kalau misalnya bakuchiol dan retinol pada saat dipakai bersamaan itu hasilnya akan lebih bagus. Makanya ada beberapa brand ya yang menggabungkan kandungan retinol dan bakuchiol di dalam satu produk. Nah, mungkin dengar informasi seperti ini kita jadi mikir ya udah Kak, kalau gitu kita semua pakai bakuchiol aja, ngapain pakai retinol? Toh ini juga sama efektifnya dan dengan resiko iritasi yang lebih minim. Tapi tunggu dulu, karena nggak sesimpel itu. Jadi studi yang dilakukan tentang bakuchiol itu masih bisa dibilang tahap awal
awal banget ya. Jadi dibutuhkan masih banyak penelitian lanjutan untuk membuktikan efektivitas bakuchiol ini. Jadi semua yang tadi saya sebutin itu sifatnya masih klaim aja, belum benar-benar proven scientifically. Jadi belum merupakan fakta gitu kan. Beda sama retinol atau retinoid yang memang udah banyak sekali research-nya, udah dilakukan selama bertahun-tahun lamanya, sehingga memang cara kerja dan juga benefitnya retinol ini bisa dibilang sudah merupakan proven facts gitu kan. Tapi memang hasil dari penelitian awal tentang bakuchiol ini tuh menjanjikan atau promising gitu ya. Jadi di video ini saya bukan mau bilang kalau misalnya oke, kita semua harus pakai bakuchiol untuk menggantikan retinol. Enggak gitu ya. I'm not gonna tell you that this is the new best thing in skincare, karena sepertinya masih banyak studi yang harus dilakukan untuk membuktikan hal tersebut. Tapi saya juga nggak bilang kalau misalnya kalian nggak boleh kalau mau nyobain bakuchiol. Of course boleh-boleh aja, karena sekarang ini produknya udah banyak tersedia di pasaran, udah banyak brand yang menggunakan bakuchiol, harganya juga makin affordable, terutama dari brand-brand lokal gitu ya. Dan juga banyak yang memang mengaku kalau mereka terbantu dengan bakuchiol, dan sepertinya orang-orang itu bisa mentolerir bakuchiol ini. Jadi maksudnya bakuchiol ini tuh kandungan yang cukup well tolerated di banyak orang gitu ya, atau jarang yang mengalami iritasi saat menggunakannya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, boleh-boleh aja. Nah, tapi ada satu hal nih mengenai bakuchiol yang menurut saya sih kalian perlu tahu. Jadi ada beberapa sumber yang bilang kalau misalnya bakuchiol atau tanaman Soralea corylifolia itu merupakan tanaman yang sudah hampir punah gitu. Jadi ini artikel yang ada di International Union for Conservation of Nature. Jadi katanya tanaman ini tuh tidak ada yang dibudidayakan secara komersil. Jadi bakuchiol yang digunakan untuk keperluan medis atau keperluan kosmetik ini itu diambil secara liar gitu ya, bukan dibudidayakan secara khusus. Makanya sangat mungkin kalau misalnya tanaman ini tuh akhirnya lama-kelamaan jadi berkurang, karena kan sekarang lagi populer banget gitu ya. Memang belum terlalu banyak sumber yang memberitakan tentang hal ini, jadi saya belum bisa mengkonfirmasi ini tuh benar atau enggaknya. Nanti kalau saya ada info lagi akan saya share ke kalian, tapi saya share kali ini karena memang sudah ada isunya beredar, and I thought you should know. Jadi bisa sebagai pertimbangan apakah kalian mau menggunakan bakuchiol atau enggak. Nah, saya sendiri selama beberapa bulan ini sudah mencoba beberapa produk yang ada bakuchiolnya. Nanti kalau misalnya waktunya sudah cukup saya untuk mengumpulkan pengalaman saya menggunakan produk-produk tersebut, akan saya bikinin video reviewnya ya. Sekian aja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kalian sendiri gimana? Apakah udah pernah pakai produk yang ada bakuchiolnya atau belum? Share dong pengalaman kalian di comment box di bawah. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. And thank you so much everyone for watching. I'll see you at the next video. Bye!